A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang bagaimana kita sholat khusyuk atau bagaimana khusyuk di dalam sholat. Ini banyak sekali pertanyaan masuk, mungkin ada sekitar 30-an. Padahal saya sudah berkali-kali menjelaskan di dalam konten-konten saya yang mungkin mereka belum ketemu, dan insya Allah saya akan membahas kembali secara rinci bagaimana sholat khusyuk dan apa yang dimaksud khusyuk di dalam sholat itu. Saudara-saudara, berbicara tentang khusyuk dalam sholat, semakin kita berusaha khusyuk dalam sholat, semakin tidak khusyuk. Dan perlu saya sampaikan di sini, khusyuk atau tidaknya khusyuk dalam sholat itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tapi ada cara supaya kita khusyuk dalam sholat. Cuma yang penting kita ketahui apa sih khusyuk itu. Khusyuk itu bukan lupa segala-galanya. Bagaimana mungkin kita bisa membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat lain kalau kita lupa? Bukan seperti itu. Dan kemudian ketika kita masih memahami, masih berpikir apakah sholat saya khusyuk atau tidak, itu tidak khusyuk. Karena urusan khusyuk ini bukan urusan kita, urusan Allah. Kemudian yang penting sekali saya sampaikan di sini, yang dimaksud khusyuk dalam sholat itu di mana ketika kita sholat tidak lagi melihat diri kita. Artinya kita fana di dalam sholat itu. Lalu bagaimana cara fana di dalam sholat itu? Tidak lain, tidak bukan, kecuali kita harus sadar tentang Allah di dalam setiap gerak, naik turun, sujud ruku. Kita harus menyadari semua ini, bahwa ini semua Allah, bukan saya. Kemudian
Bagaimana kita supaya bisa sadar tentang Allah? Kita harus menyaksikan Allah di dalam sholat itu. Betapa pentingnya kita menyaksikan Allah di dalam sholat itu, atau menyaksikan siapa yang kita sembah. Sampai Nabi mengatakan, sholatlah kamu seolah-olah melihat Allah. Ini sebenarnya isyarat bahwa betapa pentingnya kita melihat Allah di dalam sholat itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatlah kamu seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kamu. Sebenarnya bukan ini yang dipahami, tapi ini satu isyarat betapa pentingnya kita melihat Allah dalam sholat, supaya kita bisa khusyuk. Sekali lagi saudara, panakan diri di dalam sholat, sehingga tidak terlihat lagi diri kita di dalam sholat. Yang terlihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus sadar tentang Allah setiap gerak. Contoh misalnya kita ruku, Allahu Akbar. Kita harus menyadari ini bahwa itu Allah, bukan aku. Kita ini tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Itulah sebabnya saya pernah membahas tentang ini, bahwa banyak orang sholat bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kenapa? Dia sudah mengikrarkan atau mengucapkan dengan tegas bahwa la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya kecuali Allah. Kemudian merasa dirinya sholat. Kalau merasa diri sholat berarti punya daya upaya. Ini kan tidak sesuai apa yang diucapkan, apa yang dipraktekkan. Jadi sekali lagi saudara, apa yang dimaksud khusyuk itu fana di dalam sholat, atau kita matikan diri dalam sholat itu, sehingga tidak ada lagi perbuatan kita dalam sholat itu kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita berusaha khusyuk, semakin tidak khusyuk. Coba saudara, ketika kita bertanya bagaimana sholat dalam khusyuk, berarti saudara ingin tahu seperti apa sih khusyuk, seperti apa tidak khusyuk. Itu sudah tidak khusyuk sebenarnya. Khusyuk itu bukan hilang pikiran, bukan hilang ingatan, bukan seperti itu. Bukan kehilangan segala-galanya. Bagaimana mungkin kita bisa membaca Al-Fatihah misalnya kalau kita hilang ingatan? Banyak yang salah memahami khusyuk ini. Khusyuk itu dimana ketika kita sholat tidak ada lagi di situ ikut campur, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada lagi perbuatan kita dalam sholat itu kecuali perbuatan Allah. Karena sebenarnya saudara, juga sudah pernah saya jelaskan, apa sih tujuan wudhu itu? Wudhu itu
cuci telinga, cuci ubu-ubu, kumur-kumur, cuci muka, semuanya itu sebenarnya itu menghilangkan, mencuci, mentiadakan atau membersihkan rasa keakuan diri. Tidak ada lagi kita mendengar, tidak ada lagi kita berkata-kata, tidak ada lagi kita melihat, tidak ada lagi kita berpikir, dan lain sebagainya. Itu makna wudhu. Tidak ada lagi tindakan gerak dalam sholat itu. Situ tangan semua dicuci, kaki dicuci, artinya dibersihkan, ditiadakan semua itu. Kecuali Allah. Kemudian saya akan kembali mempraktekkan tentang takbiratul ihram, karena ini penting sekali saudara. Tarik naik napas, I, keluar A, napas berhenti, U, baru kita takbir, Allahu Akbar. Jangan lupa harus bersamaan dengan kata hu sampai tangan itu masuk ke dalam dada atau di perut atau di atas sini. Harus bersamaan. Allahu Akbar. Hu. Hu itu artinya dia. Sampailah kita kepada dia. Subhanallah. Nah, lalu kenapa harus tarik napas I, keluar napas A, berhenti napas U, baru takbir? Kenapa? Kenapa tarik napas A, keluar I, berhenti U? Kenapa? Nah, sebenarnya saudara, boleh juga A, boleh I yang pertama atau masuk napas. Boleh. Karena A dengan I itu sebenarnya maknanya sama. Cuma saya lebih cenderung ketika menarik napas naik I, keluar napas itu A, berhenti U. Kenapa? Karena setiap kata itu berasal daripada titik. Pasti ketika napas itu masuk, itu berawal daripada titik. Artinya titiknya di bawah, maka berbunyi I. Nah, ketika napas itu turun, itu artinya titiknya di atas, maka berbunyi A. Subhanallah. Sama, banyak yang pakai juga. Masuk A, keluar I, banyak. Tapi saya lebih cenderung masuk I, keluar A, berhenti U, lalu kita angkat takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Semua huruf apapun itu berasal daripada titik dan berakhir daripada titik. Itulah yang disebut dia yang awal, dia yang akhir. Kalau Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Yang berawal dan berakhir itu adalah sifatnya. Subhanallah. Sudah paham saudara semuanya? Intinya, fanakan diri dalam sholat atau matikan diri dalam sholat, sehingga di dalam sholat itu tidak ada lagi perbuatan kita, melainkan perbuatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.